Mengapa freelancer itu harus pintar mengatur keuangannya? Kita tahu yang namanya freelancer, pendapatannya itu nggak stabil. Bulan ini boleh saja pendapatannya naik, tapi kita nggak tahu bulan selanjutnya. Mungkin bisa sepi project, atau nggak dapat penghasilan sama sekali. Penyebab utamanya adalah kontrak yang didapatkan oleh seorang freelancer itu berbeda dengan seorang karyawan. Karyawan itu mendapatkan kontrak jangka panjang, sedangkan freelancer rata-rata mendapatkan kontrak jangka pendek. Hal itu menyebabkan ketidakstabilan penghasilan seorang freelancer. Maka dari itu, kita sebagai seorang freelancer harus membangun strategi dan mensiasati cara kita mengatur keuangan yang bakal ku-share di video ini. Selamat datang kembali di Suara Freelancer dengan aku Dwi, seorang full-time freelancer yang mencoba sharing pengalaman dan ilmu kepada kalian semua. Jadi, aku tuh udah 4 tahun jadi seorang freelancer, dan memang kebanyakan problem seorang freelancer itu adalah sulitnya mengatur keuangan. Apalagi buat seorang freelancer yang memang sudah berkeluarga, sudah memiliki tanggungan. Hal ini menjadi concern utama bagi mereka. Karena ya namanya freelancer itu kan kita tahu ya, penghasilannya tuh benar-benar nggak stabil. Jadi ya tahu sendiri toh. Maka dari itu, aku di sini pengen share tips bagaimana cara mengatur finansial atau keuangan untuk para freelancer. Di sini aku ada 7 tips yang bisa aku bagikan. Namun nggak wajib semua, jadi pilih salah satu atau beberapa di antaranya yang menurut kalian itu works. Tanpa basa-basi lagi, yang pertama itu adalah selalu catat dan hitung pengeluaran bulanan kita. Jadi, sebelum kita menerapkan strategi yang tepat, kita harus tahu dulu nih kondisi finansial kita. Salah satunya adalah dengan mengetahui pengeluaran yang kita keluarkan per bulannya. Cara mengetahuinya itu gimana? Tentunya dengan mencatat dan menghitung pengeluaran kita 1 bulan penuh. Tapi saran aku jangan cuma catat 1 bulan itu saja, tapi cobalah catat pengeluaran selama beberapa bulan. Kalau bisa sih 1 tahun penuh, lalu dibagi rata agar kita tahu dan mendapatkan hitungan yang persis. Karena kalau cuma 1 bulan, kan kita nggak tahu ya, mungkin pengeluaran bulan ini lagi sedikit, sedangkan bulan depan mungkin karena ada tagihan, ada cicilan, atau mungkin ada pajak yang mau dibayar, sehingga pengeluaran itu besar. Jadi cobalah untuk hitung 1 tahun penuh lalu dibagi rata agar mendapatkan hasil persisnya. Lalu yang kedua, pisahkan mana yang prioritas dan mana yang enggak. Loh, kenapa kita harus pisahkan mana pengeluaran yang menjadi prioritas dan mana yang enggak? Dengan mengetahui itu, kita bisa mendelegasikan pengeluaran yang kurang penting. Sehingga kita bisa tahu pengeluaran minimal kita. Loh, kenapa kita harus tahu pengeluaran minimal kita? Jadi, data dari pengeluaran minimal ini bisa kita pakai saat kita mengalami sepi project. Dengan begitu, kita bisa melakukan penghematan apabila penghasilan kita itu menurun. Contoh pengeluaran prioritas itu seperti apa aja sih? Bisa seperti tagihan, cicilan, hutang, biaya makan sehari-hari, kesehatan, dan lain sebagainya. Ya, itu contoh pengeluaran yang memang harus kita keluarkan setiap bulannya. Lalu yang ketiga, siapkan dana darurat. Jadi setelah kita tahu pengeluaran bulanan kita, pengeluaran minimal kita, maka selanjutnya kita harus persiapkan yang namanya dana darurat. Apa sih dana darurat itu? Yaitu tabungan yang bisa kita pakai dalam keadaan darurat. Salah satunya apabila penghasilan kita menurun atau nggak ada sama sekali. Lah, berapa sih nominal dana darurat itu? Untuk perorangan atau yang masih single, itu biasanya 6 kali dari total pengeluaran per bulan. Lalu, apabila sudah memiliki keluarga atau memiliki tanggungan, bisa menyimpan dana darurat sebesar 12 kali dari total pengeluaran per bulan. Dan nominal ini sebenarnya nggak mutlak. Aku hanya mengikuti dari saran orang-orang yang sudah ahli dalam bidang finansial. Jadi ya mungkin jika nggak cocok, bisa sesuaikan dengan keadaan teman-teman semua. Lalu, bagaimana sih cara menyiapkan dana darurat? Kalau aku biasanya menyimpan dana darurat, itu seperti menabung. Kita bisa menyicil dana darurat kita. Nggak harus langsung nominal 6 kali atau 12 kali dari total pengeluaran. Jadi kita bisa cicil dulu. Kalau pendapatan kita lagi nggak bagus, ya bisa ditunda untuk bulan selanjutnya. Dan dana itu bisa kita pakai apabila dalam keadaan darurat seperti yang aku katakan tadi.
Dengan adanya dana darurat, kita jadi merasa lebih safety dan tidak memiliki kekhawatiran berlebihan apabila kita mengalami fase-fase sepi project. Lalu yang keempat, self-improvement. Jadi melakukan improvement skill secara berkala membantu kita menaikkan potensi pendapatan di masa depan. Dengan menaikkan pendapatan kita di masa depan, tentunya juga akan memudahkan kita dalam mengatur keuangan. Nah, biasanya improvement skill ini bisa kita lakukan di sela-sela kesibukan saat kita bekerja atau saat kita nganggur, nggak ada project sama sekali. Self-improvement itu contohnya apa aja? Bisa mengasah skill yang sudah kalian punya, lalu menambah skill baru, membaca buku, menjalin relasi, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, mencari project long term. Jika kamu ingin mendapatkan penghasilan yang jauh lebih stabil ketimbang sebelumnya, cobalah mencari project long term atau jangka panjang. Project long term atau jangka panjang akan membantu kamu mendapatkan penghasilan dengan frekuensi lebih banyak ketimbang sebelumnya. Dan itu jauh lebih stabil karena memang kita mendapatkan project terus-menerus. Ini yang aku lakukan akhir-akhir ini agar penghasilanku itu jauh lebih stabil ketimbang sebelumnya. Dan memang works untuk orang yang ingin menjadi full-time freelancer. Tapi, salah satu kekurangan ketika mendapatkan project long term, sulit sekali untuk menaikkan tarif kita. Jadi harus pastikan ketika kita dealing dengan klien untuk project jangka panjang ini, rate yang kita gunakan paling enggak tidak berubah sampai tahun depan. Ya karena memang untuk nego-negoan naik rate, ya biasanya aku lakukan 1 tahun sekali. Lalu yang keenam, investasi. Selain kita harus nabung dana darurat, kita harus coba untuk melakukan investasi. Investasi ini akan membantu kita menjaga nilai aset yang sudah kita dapatkan. Jadi nih, misal kalau kita merasa pendapatan kita naik terus dan dana darurat sudah terkumpul, uang-uang itu biasanya aku alihkan untuk investasi. Uang dari investasi itu bisa kita gunakan untuk bangun bisnis baru, dana pensiun, mungkin kalau sudah punya anak dana pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi menurut aku ya namanya investasi itu penting untuk semua orang bahkan semua profesi. Apalagi freelancer seperti kita-kita ini sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Lalu yang terakhir, jangan mengandalkan satu sumber penghasilan saja. Ini yang masih banyak dilakukan oleh freelancer zaman sekarang. Mereka itu masih mengandalkan satu sumber penghasilan saja. Dan aku juga pernah mengalami itu. Jadi waktu awal-awal freelance, 2 tahun freelance, aku itu cuma mengandalkan proyekan dari Fiverr. Ya emang awal-awal lancar, bahkan rame dan aku merasa bahwa wah masa depanku cerah gitu. Ternyata ketika algoritma tidak berpihak kepada aku, ya pure proyekan sepi. Ya bingung saat itu, tapi untungnya aku punya tabungan sehingga ya masih bisa survive. Pada akhirnya aku mikir bahwa yang namanya freelancer itu nggak boleh menggantungkan penghasilannya dari satu sumber saja. Harus punya sumber penghasilan lain. Entah itu sama-sama freelance, atau mungkin di bidang lain kayak teman-temanku. Ada yang jualan, ada yang bertani, ada yang bangun kafe, ada yang jadi afiliator, ada yang jadi content creator. Banyak. Dan ketika project freelance-nya sepi, ya penghasilan-penghasilan seperti ini itu akan membantu untuk survive. Atau kalau kalian masih bingung dengan sumber lain yang bisa kalian dapatkan, saranku sih ya mungkin bisa cari project-projectan di luar platform yang kalian gunakan. Karena ya sangat bahaya kalau cuma mengandalkan satu platform. Apalagi platform-platform sekarang itu kadang algoritmanya udah nggak sehat. Jadi ya pesan saya, cobalah untuk membangun sumber-sumber penghasilan lain. Jadi seperti itulah cara mengatur finansial ala freelancer. Semoga dengan video ini bisa membantu kamu bertahan menjadi seorang full-time freelancer. Karena memang pada dasarnya orang-orang itu tumbang atau keluar dari freelancer ya karena memang sulit dan nggak bisa mengatur keuangan mereka. Karena ya memang benar-benar beda gitu ketimbang teman-teman kita yang karyawan. Karena ya bisa ditebak beda dengan kita yang freelancer yang sangat sulit menebak penghasilan kita di bulan-bulan selanjutnya. So, itulah video kali ini. Jika teman-teman punya pertanyaan, silahkan taruh di kolom komentar. Atau pengen request topik apa yang bakal kita bahas di video selanjutnya, feel free to comment atau DM ke Suara Freelancer. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, karena ya ini channel baru butuh subscriber juga.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Dwi di Suraflancer. Bye.